Jujur amat ini. Udah lapar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a al-Qur'an thumma ra'a anna ahadan utiya afdala mimma utiya faqad istasgharahu ma'azamahu Allah Ta'ala, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita muliakan dan yang kita cintai, para alim ulama, para guru, para asatidzah, mobil khusus beliau, orang tua kita, guru kita, Bapak Haji Muhammad Yakub. Beliau orang tua kita, guru kita, Bapak Haji Na'ali, Bapak Haji Hamidi, dan para orang tua kita yang lainnya. Mohon maaf tidak saya sebutkan namanya satu persatu. Alhamdulillah malam hari ini hadir pula orang tua kita, Bapak Haji Sutisna. Mudah-mudahan orang-orang tua kita ini Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, serta Allah limpahkan keberkahan dalam hidupnya, amin ya rabbal alamin. Para aparatur pemerintah di sini, alhamdulillah ada Bapak Lurah, Bapak Haji Pupung, Lurah Cinere. Nama lengkapnya saya nggak begitu hafal, takut salah. Pak Lurah mohon maaf, orang Betawi tapi namanya rada-rada campuran kayaknya gitu. Asli Betawi gitu. Tapi saya baru ini tahu nama orang Betawi, namanya rada susah disebut ya. Biasanya nggak jauh, Zainuddin, Syarifuddin, Bahrudin. Bapak Lurah Hasan Husainilah, Lurah Ulu Jami. Mudah-mudahan Bapak Lurah kita ini Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan jasmani dan rohaninya, agar dapat melayani umat dengan sebaik-baiknya, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ini ada Bapak Ketua LPM atau RPM? LPM nih, Bapak Ustadz Jayadi. Ini ada Ustadz Ridwanullah, pembawa acara Ustadz Iskandar. Alhamdulillah banyak yang hadir, para asatidz pada malam hari ini. Mudah-mudahan menambahkan keberkahan acara yang kita adakan ini. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat karunia serta nikmat-nikmatnya kepada kita, sehingga alhamdulillah malam hari ini kita bisa berkumpul di Mushola Al-Islah ini dalam rangka di Mushola An-Nur ini Cinere. Al-Islam Mushola Pondok Cabe, saya udah kelamaan di sono, ada 15 tahun atau 17 tahun. Mohon maaf. Ya, mudah-mudahan berkumpulnya kita di Mushola An-Nur Cinere ini mendapatkan ridha dan limpahan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu ahli-ahli surga yang cantik-cantik pada malam hari ini, walaupun udah ngantuk tapi masih mau dengerin, amin ya rabbal. Mudah-mudahan duduknya kita, ngantuknya kita, sabarnya kita dapat pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Shalawat teruntai salam mari kita sanjungkan keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad
sallallahu alaihi wasallam serta kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang istiqamah berpegang teguh kepada ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf orang tua saya, guru saya Bapak Haji Bahar, Bapak Haji Ibrahim, ketua RW 0. Ya ntar saya dibilangin encang saya. Haji Ibrahim masih saudara ternyata Pak Lurah. Istrinya beliau adiknya encang, adiknya uak saya di Jepete gitu. Nah, ya. Hadirin Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, mungkin tidak lama yang saya sampaikan karena waktunya sudah malam, makanya supaya cepat perhatiin dan semoga banyak manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Satu hari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berkumpul dengan para sahabatnya. Biasa baginda Rasulullah SAW memberikan ajaran-ajaran agama memang lewat kumpul-kumpul bersama sahabat. Selesai sholat berjamaah, kumpul di masjid, ngobrol-ngobrol, bicara tentang agama. Sebagaimana tadi Bapak Lurah Hasan Husaini ngobrol akhirnya mencetuskan satu kebaikan. Begitu pula baginda Rasulullah SAW, suatu hari baginda Rasul sedang ngobrol-ngobrol dengan para sahabat. Lalu baginda Rasulullah SAW memberikan peringatan. Waduh, ini keras nih. Rasulullah SAW memberikan peringatan kepada para sahabat dan kepada umat muslimin, di mana kata baginda Rasulullah SAW, pada suatu saat nanti akan datang, akan terjadi di mana orang-orang Islam dikepung dari segala penjuru arah, dikerubutin dari segala penjuru arah, yang tujuannya tidak lain tidak bukan ingin menghancurkan kekuatan umat Islam. Peringatan dari baginda Rasulullah SAW ini baginda Rasul keluarkan sejak masih ada zaman baginda Rasulullah SAW. Baginda Rasul sudah memberikan peringatan. Apa sabda baginda Nabi Muhammad SAW yang dalam hadis yang diriwayatkan oleh Thauban? Yushikul umamu an tada'a alaikum kama tada'al uqlatu ila qas'atiha. Ini ada dua redaksi hadis. Hadis yang kedua berbunyi yushiku an tada'a alaikumul umamu kama tada'al uqlatu ila qas'atiha. Sabda baginda Nabi Muhammad SAW bahwa baginda Rasul memberikan peringatan kepada kita bahwasanya suatu saat akan datang di mana orang Islam dikepung oleh orang-orang lain yang berada di sekitarnya. Kama tada'al uqlatu ila qas'atiha, sebagaimana orang-orang berkerumun mengepung meja makan yang ada di hadapannya, sebagaimana orang-orang mengerubungi makanan yang ada di atas meja makan. Begitulah kata baginda Nabi, satu saat akan datang, satu masa akan datang, orang-orang lain di luar Islam akan ngerubungin orang Islam, akan mengepung orang Islam dari segala penjuru arah, sebagaimana orang-orang mengerubungi makanan yang ada di meja makan. Kalau kita umpamain ini di meja makan ada seekor kambing bakar,
Itu meja makan dikerubungin, diputerin sama orang-orang. Di tengah-tengah meja makan ada kambing guling. Kambing bang, coba kita bayangin, kita lagi ngelilingin meja makan, di tengah meja makan ada kambing bu. Dari sini narik kakinya, yang dari sono narik, ada yang narik bibirnya tuh kambing, ada yang matanya dicolok itu kambing, lehernya dibetot. Begitulah satu saat akan datang suatu masa di mana orang Islam dikepung dari segala penjuru arah. Dari barat ada orang-orang yang ingin menghancurkan generasi muda Islam. Dicekokin generasi muda Islam dengan gadget-gadget yang apabila dia mainin akan menghabiskan waktunya, kecanduan kepada gadget. Ini sekarang udah terjadi di pinggir-pinggir jalan. Nah, nggak usah jauh-jauh, dekat rumah Baji Ibrahim tuh, saya mah jujur aja nih, kalau malam itu berjejer anak-anak muda tuh main game. Ini nyata ada di hadapan kita bahwa generasi muda kita lagi sedang dihancurin melalui gadget-gadget. Ada dari timur orang-orang yang ingin menghancurkan pemudi Islam. Sekarang zamannya selfie. Kumpul di dikit, kumpul di mana dikit-dikit begini. Sampai gaya anjing capek diikutin. Yang heran kan nih, yang selfie mulu ibu-ibu. Main TikTokan dah. Iya. Sekarang lagi zamannya TikTok. Dikit-dikit buka HP, buka video, TikTokan, joget. Padahal pakai jilbab, kaosnya kaos yang ketat. Hawaii. Celananya lepis, kaosnya kaos ketat, jilbabnya seleher. Kalau dilihat dari belakang kayak pusat, kayak pesor baru mateng. Ibu-ibu itu tadi katain kayak pesor baru mateng. Tahu pesor? Tahu pesor? Gimana pesor? Gitu ya? Iya, diikat sini melendung di sini. Diikat di sini melendung di sini. Dia nggak sadar bahwasanya ada pihak-pihak yang lagi menghancurkan generasi Islam, pemudi Islam. Sana sini kumpul selfie, sampai nyelet selfie, bahkan di kuburan lagi nguburin selfie. Innalil, lagi di kuburan ikut nguburin selfie. Ini tetangga kita nih, namanya Ahmad bin Syano. Kita selfie dulu nih. Dulu nih teman kita ini. Na'udzubillah. Dari barat datang menghancurkan pemuda-pemuda Islam, dari timur datang menghantam pemudi Islam, dari selatan datang menghancurkan akidah dari kiri, dari utara datang menghancurkan peradaban dan kebudayaan Islam. Masya Allah. Dan ini sekarang sudah nyata terjadi apa yang diperingatkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat yang diajak bicara oleh Nabi terkejut dan merasa heran. Sebagian sahabat bertanya kepada Nabi, wa min qillatin nahnu yauma idzin ya Rasul. Apakah pada saat itu umat Islam diserbu dari berbagai arah karena jumlah umat Islam saat itu sedikit? Begitu memprihatinkan keadaan umat Islam saat itu.
dikeroyok, diserbu, dikepung dari segala penjuru arah karena banyak pihak yang ingin menghancurkan agama Islam. Apakah saat itu umat Islam sedikit? Kata Rasul, bal, tidak. Antum hin yauma idzin katsirun. Jumlah kalian pada saat itu sangat banyak sekali. Walakinnakum ghutha'un kaghutha'id sail. Tetapi kondisi keadaan umat Islam saat itu tidak ubahnya seperti buih di lautan. Banyak, tapi centang perentang di bawah ombak, terpecah, terbelah-belah, terpisah-pisah. Buih, iya, busa, berkelompok-kelompok, sini kelompoknya, sini kelompoknya, terpecah-pecah, diterjang ombak. Dan begitulah kejadian. Saat ini udah kelihatan. Di sini bikin pengajian, ada di sebelahnya bikin tandingan. Di sini bikin sholawatan, ada yang kagak mau kalah. Waduh, gitu gedean lagi speakernya. Centang pelentang dihajar ombak, diterpa ombak. Banyak tapi nggak punya kekuatan. Banyak tapi tidak berkualitas. Sehingga pada saat itu umat Islam banyak tapi tanpa kualitas. Dan ini mulai terjadi, mulai kelihatan. Banyak umat Islam, kata Pak Lurah tadi, sholat aja kagak ada imamnya. Udah kelihatan belum? Di sekeliling musola, sekeliling itu orang-orang Islam bukan? Orang Islam. Kelihatannya pada saat sholat 5 waktu. Kagak di Ulu Jami, kagak di sini. Dulu sebelumnya, iya kata Bang Tilo, bukan di sono doang, di sini juga. Kalau udah azan, mau ke masjid, mau ke musola, ngintip dulu dari jauh. Iya, kagak langsung diri di depan rumahnya. Kalau kelihatan Bajena Ali datang, udah buru-buru dia ngikut dah. Kalau Bajena Ali belum kelihatan, ngerokok dapat sebatang, belum ada yang lewat ini, tambah lagi ngerokok. Takut masuk musola duluan, takut disuruh imam. Karena apa dia takut? Karena kagak bisa. Coba kalau dia bisa. Ini baru sampai pada tahap takut jadi imam. Entar kalau ada pihak-pihak lain yang ngelihat kesempatan, waduh nih musola kosong nih kalau ada sholat. Akhirnya orang yang nggak ketahuan juntrungannya ketika sholat 5 waktu, dia azan, dia jadi imam. Nggak ketahuan, nggak tahu bacaannya kayak bagaimana, asal usulnya bagaimana. Benar? Nah, ini hanya alhamdulillah berkat gagasan Pak Lurah dan lain-lain terbentuk. Mudah-mudahan melahirkan generasi-generasi Al-Qur'ani yang nanti akan membela, mengajarkan, menegakkan Al-Quran di kampung Cinere ini. Amin ya rabbal alamin. Itu kata baginda Nabi Muhammad SAW. Jumlah orang Islam saat itu sangat banyak, tapi keadaannya seperti buih di lautan. Banyak, tapi berkelompok-kelompok, terpisah-pisah. Banyak tapi nggak punya kekuatan. Buat apa banyak doang kalau nggak punya kekuatan? Banyak tapi nggak berkualitas. Untuk apa? Anak-anak sekarang kalau disuruh ngaji pada kagak bisa. Lah beneran ini ngaji masih TK, selesai Iqra, belum baca Quran udah berhenti. Bener? Iya. Ngaji-ngaji lagi remaja, udah lupa bacaan TK-nya. Ngaji lagi udah remaja, ketemu guru galak, wah guru galak, pindah, belum dapat pindah ngaji tempat lain, ketemu lagi guru yang galak, pindah lagi, akhirnya kagak bisa pindah guru mulu.
Emang mendingan orang tua dulu, bener-bener. Orang tua dulu hidup apa adanya, hasilnya dari ngebon, nggak punya motor, nggak punya mobil, punya sepeda ontel doang, tapi ngajarin agamanya kepada anak-anak luar biasa. Sampai kalau dia punya anak perempuan, ada laki-laki yang mau sama dia, bukan ditanya kerja di mana, sekolah di mana, yang ditanya sama orang tua dulu, lu bisa ngaji apa kagak? Besok kalau lu datang, lu ngaji depan gua. Makanya orang-orang dulu kalau mau demenin anak orang, gua kudu apal dulu, gua apalin dulu. Jangan sampai disuruh baca Quran. Itu. Kata kagak bisa baca Quran, jangan lu pacarin anak gua, Neng. Jangan, ntar anak gua kawin sama lu, kalau gua mati kagak ada yang ngajiin gua. Itu. Sekarang itu udah berubah. Yang ditanya sama orang tua perempuan, lu sekolah di mana, Neng? Lu kerja di mana, Neng? Apa jabatan lu? Gaji lu berapa? Tuh. Ah? Nah, iya. Masya Allah, itu kualitas umat Islam saat ini. Hadirin Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kalau sudah keadaannya seperti itu, wal yanzi'annallahu min suduri a'daikum al-mahabata alaikum. Kalau keadaan umat Islam saat itu cuma jumlahnya doang yang banyak, tapi nggak bersatu, tapi nggak berkualitas, nggak kompak, Allah akan cabut dari dalam hati musuh-musuh Islam. Allah cabut rasa takutnya kepada umat Islam. Orang lain tuh ngeri banget kalau umat Islam. Orang Islam biar kata kagak sholat, kalau agamanya diganggu, agamanya dihina, biar kata dia kagak sholat, oh iya, lo maju paling depan, maju paling depan. Itu yang kagak sholat, bagaimana yang sholat? Itu yang kagak bisa ngaji, bagaimana yang bisa ngaji? Tapi di saat umat Islam cuma jumlahnya doang yang banyak, enggak berkualitas, enggak kompak, enggak punya kekuatan, Allah cabut rasa takut dari dalam hati musuh-musuh Islam, sehingga dalam pandangannya umat Islam kecil, umat Islam enteng, umat Islam enggak ada apa-apanya. Yang pejabat kita sogok aja pakai duit, diem dia. Yang ulamanya kita sogok aja pakai duit, diem dia. Ketika saat itu wal yakdhifnallahu fi qulubikum alwahna. Saat jumlah umat Islam cuman banyak doang, nggak berkualitas, nggak kompak, nggak bersatu, nggak ada mutunya, Allah timpahkan musibah ke dalam hati umat Islam, pemimpin-pemimpinnya, pejabat-pejabatnya, ulama-ulamanya, penyakit wahan namanya. Sahabat bertanya, mal wahnu ya Rasul, apakah penyakit wahan itu ya Rasul? Rasul menjawab, hubbud dunia, cinta kepada dunia. Udah, cinta, pengennya rumah mewah, mobil mewah, duit banyak, segala macam cara udah dia halalin. Yang penting punya rumah gedong, mobil mewah, duit banyak, bodoh amat. Mau korupsi kayak mau nyolong duit negara, bodoh amat udah. Hubbud dunia. Di saat umat Islam cuman jumlahnya doang tapi nggak berkualitas, pemimpin-pemimpinnya, pejabat-pejabat muslimnya, Allah kasih penyakit wahan, cinta dunia. Kalau udah cinta dunia, datang penyakit yang kedua, karahiyatul maut, takut sama mati. Kata Nabi, ini bukan takut mati hilang ngeruh dari badan, tapi takut mati jabatannya, takut tertutup rizkinya apabila dia membela agama Islam, dia berbicara membela agama Islam, dia takut jabatannya mati,
Dia takut karirnya mati. Kalau dia bicara tentang agama oh nggak boleh begini dalam Islam, nggak boleh, itu korupsi. Kita harus negakkan agama Islam. Saat itu orang-orang Islam yang menjadi pemimpin-pemimpinnya takut membela agama Islam. Karena kalau dia membela Islam, takut mati karirnya, takut mati jabatannya, takut mati cara nyari duitnya, dan matilah kehidupannya. Sehingga umat Islam benar-benar akan hancur akidahnya. Oleh karena itu, sebelum masa itu terjadi, sebelum zaman itu terjadi, ayo kita rapatkan barisan, kita bersatu, kita kompak untuk membangun generasi-generasi yang berkualitas, yang kelak akan meninggikan agama Islam di daerah Cinere ini. Mudah-mudahan apa yang akan kita laksanakan ini mendapatkan ridho serta limpahan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bersatu, kalau kita kompak, insya Allah yang berat akan jadi ringan, yang berat akan jadi ringan, yang susah akan jadi mudah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'afina ya karim wa'afina ya rahim ya arhamar rahimin. Alhamdulillah ya wasi'al maghfirah. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة السبع المثاني أن تفتح لنا بكل خير، وأن تتفضل علينا بكل خير، وأن تجعلنا من أهل الخير، وأن تعاملنا معاملتك لأهل الخير، وأن تحفظنا في أديان أنفسنا وأهلنا وأولادنا وأصحابنا وأحبابنا من كل فتنة ومحنة نفوس وطهير، إنك ولي كل خير، متفضل من كل خير، ومعطي لكل خير برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. دعواهم فيها سبحانك اللهم، تحياتهم فيها سلام، وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين.